Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Ya, benar sekali pemirsa, mengenai Kabinet Merah Putih ala Presiden Prabowo Subianto memang menjadi sorotan. 48 menteri telah dilantik. Memang ada kementerian Pemirsa, suasana haru menyelimuti proses pemakaman Sri Meike Male, korban pesawat Sam Air yang jatuh di Pohuwato, Gorontalo. Sri Meike Male, salah satu korban pesawat jatuh di Gorontalo, dimakamkan di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Proses pemakaman disaksikan keluarga dan juga ratusan masyarakat. Sri Meike Male meninggal dunia akibat insiden kecelakaan pesawat perintis Sam Air pada minggu kemarin. Pesawat jatuh di empang milik warga yang tidak jauh dari runway bandara. Kejadian ini mengakibatkan 4 orang tewas di lokasi, masing-masing 3 awak pesawat dan juga 1 penumpang. Ya, sebelumnya pemirsa, pesawat Sam Air jatuh di tambak ikan milik warga tidak jauh dari runway bandara Panua Pohuwato, Gorontalo pada Minggu pagi kemarin. Pesawat perintis tersebut terbang dari Bandara Jalaluddin Gorontalo pada pukul 7:03 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Bumi Panua Pohuwato. Dari video amatir milik petambak ikan di lokasi, pesawat Sam Air terlihat berputar sebelum akhirnya jatuh. Pesawat sebenarnya akan mendarat di landasan Bandara Pohuwato, Gorontalo, tetapi pesawat terlihat berputar-putar dan bermanuver ke kiri lalu jatuh ke tambak warga. 4 orang tewas di lokasi, masing-masing 3 awak pesawat dan 1 penumpang. Kita ke informasi lain di mana debat perdana calon kepala daerah yang digelar oleh KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berakhir ricuh. Ya, KPU Bojonegoro ini menjadi sasaran protes dari tim pendukung. Debat perdana calon kepala daerah yang digelar oleh KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Sabtu malam kemarin berakhir ricuh. Kericuhan dipicu lantaran calon wakil bupati nomor urut 1, Farida Hidayati memanggil pasangannya Teguh Haryono untuk naik ke atas podium debat. Teguh Haryono dan Farida Hidayati tidak menghendaki format debat yang hanya diikuti calon wakil bupati saat bicara di atas podium. Padahal sesuai kesepakatan sebelum dilaksanakan, pihak KPU menjadwalkan Sabtu kemarin adalah sesi debat perdana untuk calon wakil bupati. Karena calon bupati nomor urut 1 bicara di podium, Nurul Azizah Cawabub nomor urut 2 mengingatkan paslon nomor urut 1
boleh ditemani cabut pasangan asal tak ikut bicara, karena memang jadwalnya adalah debat calon wakil bupati. Tim pemenangan nomor urut 2 pun protes ke KPU sehingga situasi semakin panas dan waktu debat pun molor. Jadi keputusan dari KPU Kabupaten Bojonegoro bahwa ini adalah debat wakil bupati. Seperti yang kami sampaikan kemarin, kalaupun misalkan dianggap acara pada hari ini terkait dengan model debat, kami persilahkan berkoordinasi dengan lembaga terkait dengan adanya model debat yang kami laksanakan. Karena situasi belum memungkinkan untuk dilaksanakannya acara ini, kami mohon kedua pasangan calon untuk berunding dulu waktu kami mencari solusi. Jadi Karena tidak ada titik temu, Ketua KPU Bojonegoro Robi Adi Perwira membatalkan sesi debat dan meminta pihak yang merasa dirugikan untuk melapor ke DKPP. Dari Bojonegoro, Dewi Rina Handayani, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang peninjauan kembali atau PK kedua yang diajukan oleh Jessica Wongso atas putusan Mahkamah Agung terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Meski tim kuasa hukum Jessica telah mempersiapkan bukti baru di berkas PK yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang tersebut. Hakim meminta bahwa novum yang dibawa pihak Jessica disumpah terlebih dahulu. Persidangan akan dilanjutkan pada minggu depan 29 Oktober. Jessica menyatakan dirinya lebih tenang dalam menghadapi sidang kali ini, mengingat statusnya yang kini telah berbeda. Iya, nervous ya setelah sekian tahun kembali ke ruang sidang lagi, tapi ya sekarang status saya juga sudah berbeda, sudah tidak ditahan, jadi ya setidaknya lebih baiklah daripada yang masa yang lalu. Kita ke informasi lain di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik para Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta. Pelantikan juga dihadiri oleh para pimpinan lembaga negara. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih dan 5 pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta. Proses pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai pembacaan keputusan Presiden beserta nama-nama yang dilantik dan jabatannya, Presiden Prabowo Subianto kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh menteri di Kabinet Merah Putih. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
Setelah pembacaan sumpah jabatan, para 7 menteri koordinator satu persatu menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih ini juga disaksikan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD. Setelah pelantikan, rencananya Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 56 wakil Menteri Kabinet Merah Putih sore tadi di Istana Negara. Insinyur Wakil Kepala Badan Ekonomi sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik para wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan tentang pengangkatan pemirsa, khususnya Sekretaris Kabinet dan juga Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Ya, kemudian dilanjutkan membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih. Kepada yang terhormat Presiden. Dan berikut adalah daftar Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik sore ini. Daftar Wakil Menteri yang sudah dilantik mulai dari Wakil Menteri HAM, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Keuangan pemirsa, juga Wakil Menteri Keuangan lainnya, dan juga Wakil Menteri Pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan, bahkan juga Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi, juga Wakil Menteri Kebudayaan, Wakil Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Sosial. Juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Wakil Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan SDM. Juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Perhubungan, dan juga Komunikasi Digital. Juga Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Kehutanan. Kami hadirkan lagi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Agraria dan Tata Ruang, Pendayagunaan Aparatur Negara, BUMN, dan juga Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Lingkungan Hidup, Investasi dan Hilirisasi, Koperasi, dan UMKM. Juga Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Ya pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden ke-7 Luhut Binsar Panjaitan nampak hadir dan dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Prabowo Gibran. Bergabungnya Luhut ke dalam Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto akan membantu tata kelola ekonomi menjadi lebih baik. Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Istana Negara Jakarta pada Senin siang. Diketahui, Dewan Ekonomi Nasional memiliki fungsi dalam memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi
dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menghadapi dinamika globalisasi. Luhut menyampaikan tugasnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah membantu tata kelola ekonomi menjadi lebih baik. Prabowo minta membantu untuk tata kelola karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti e-katalog, simbara untuk batu bara, simbara nikel, simbara sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden. Saya pikir kita Pemirsa, total ada 48 kementerian telah diumumkan Presiden Prabowo. Ada 9 kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di era pemerintahan Prabowo. Ya, lalu tepatkah Prabowo memecah banyak kementerian dan apa terobosan yang akan dilakukan para menteri di kabinetnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, total ada 110 anggota kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran, pemirsa Kabinet Merah Putih. Pertanyaannya adalah ketika kebijakan ini sudah diambil, ini bagaimana kemudian, apakah mereka kemudian akan gaspol, mengingat bahwa banyak sekali perubahan-perubahan dilakukan. Dibentuknya kabinet baru, dipecahnya kementerian, dibentuknya kementerian baru, bahkan dipecahnya sebuah kementerian, khususnya adalah Kementerian Hukum dan HAM, pemirsa. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah ada 3 narasumber kita. Di sini ada Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Bang Kodari, Pak Kodari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang, oh iya, sudah berdasi sekarang. Kalau kemarin masih ke jaket ya, sama kaos. Yang terhormat. Iya, ada Bang, enggak jangan dong. Ada Bang Henry Satrio juga pengamat politik kita, dan juga Guru Besar Ilmu Hukum kita ada Prof. Suparji Ahmad. Selamat malam, assalamualaikum semua bapak-bapak. Mungkin saya mau tanya dulu ini, karena ini ibaratnya spokesperson-nya dari pemerintahan saat ini. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah sesuatu yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pertanyaan rakyat adalah kenapa diambil kebijakan ini, kabinet gemoy, kabinet merah putih, banyak anggota dalam kabinet. Ini buang-buang anggaran atau memang benar-benar gaspol? Pertama, saya tidak mengatasnamakan sebagai jubir ya, karena sudah ada lembaga komunikasi presiden. Nah, jadi ini sebagai pribadi saja sebetulnya. Yang kedua, mengenai Pak Prabowo, saya membacanya begini. Pak Prabowo ini melihat tantangan bangsa kita besar, kemudian permasalahan juga banyak. Strategi atau pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu adalah pertama, kementerian yang besar itu dibagi-bagi bidangnya sehingga skopnya lebih kecil. Dan kalau skopnya lebih kecil, maka menteri yang bersangkutan itu bisa lebih konsentrasi. Jadi mudah-mudahan nanti masalah-masalah yang selama ini relatif tidak tertangani akan lebih tertangani. Nah, banyaknya wamen juga saya baca arahnya ke sana. Jadi menteri itu tidak bekerja sendirian, tapi dia banyak yang membantu ya. Kita lihat misalnya di Kementerian BUMN itu ada 3 wamen ya. Kita tahu BUMN kita banyak sekali, bidangnya juga bermacam-macam. Kalau belajar dari pengalaman sebelumnya kan tiap wamen itu punya bidang, ada yang bidang keuangan, ada yang lebih kepada infrastruktur. Kebetulan menterinya juga masih sama nih, yaitu Pak Erick Thohir gitu. Jadi saya kira polanya nggak akan berubah banyak. Kemudian Menko juga. Menurut saya pengawasan pengendalian itu salah satu yang utama nanti datang dari Menko. Maka Menkonya banyak supaya jangan terlalu banyak juga yang dikoordinir dan bisa lebih konsentrasi. Jadi saya melihatnya bahwa justru dengan banyaknya menteri ini supaya bisa lebih tajam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, Bang Hensat, menterinya banyak, wakil menterinya banyak. Supaya fokus makanya dibagi-bagi, atau karena banyak maka harus dibagi-bagi? Bagaimana Bang Hensat? Ya, setiap presiden kan punya caranya sendiri ya. Pak Prabowo dengan banyak begini, saya tuh ngebayangin ini konsekuensi kemenangan elektoral. Waktu itu Pak Prabowo kan memang didukung oleh banyak sekali kekuatan gitu ya, termasuk partai politik. Dan di kabinet ini ternyata bukan partai politik yang mendapatkan kursi paling banyak.
justru Aki Malam TV One ini lebih banyak mendapatkan kursi. Gitu ya. Ada Maman Abdurrahman, ada Kodari, banyak orang-orang TV One semua ya. Ini luar biasa ini, jadi salah juga orang partai politik yang paling besar. Berarti ada yang kelupaan masuk. Iya. Henry Satrio. belum. Nah, saya teruskan ya, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya membacanya mungkin kabinet ini memang disiapkan untuk 2 periode ya, karena kalau kemudian nomenklaturnya banyak, itu persiapan nomenklatur itu bisa sampai tahun kedua, ketiga, tahun keempatnya udah persiapan pilpres lagi gitu ya. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan pemerintahannya, menjalankan kabinetnya. Walaupun memang ada perbedaan antara Pak Jokowi periode pertama dengan Pak Prabowo di periode kedua. Nah, atas dasar saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, jadi ya silakan saja gitu ya, dilaksanakan 100 hari pertama nanti kita akan ketemu lagi untuk evaluasi. Kira-kira akan apa gitu ya. Misalnya sekarang kan masih ada persepsi-persepsi, itu ada 18 orang Menteri Jokowi yang masih ada di sini, itu apakah untuk menjaga Gibran ataukah memang karena teman-temannya Pak Prabowo sebelumnya. Buat saya itu nggak masalah. Yang menurut saya mari kita fokuskan, silakan Pak Prabowo buktikan apa yang menjadi keinginan dan visi misi beliau. Ingat waktu 2017 dia menulis buku Paradoks Indonesia, disampaikan pada saat dia pidato pertama kali, dia katakan kurang lebihnya ya, kita masuk ke negara G20, kemudian kita dianggap sebagai kekuatan ke-16 ekonomi di dunia, tapi apa gunanya kalau kemudian masih banyak rakyat miskin di Indonesia. Itulah hebatnya Pak Prabowo. Jadi ya oke, ini besar, katanya akan bergerak lambat walaupun fokus, tapi ya kita lihatlah kira-kira apa yang akan diperbuat Pak Prabowo nanti. Saya lebih memilih dan sebetulnya saya mengajak juga rakyat Indonesia, ya udah kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memulai. Silakan Pak Prabowo. Sebelum ke Prof, boleh Bang. Pertama, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Mas Hensat. Ya. Yang kedua, mungkin belum tentu juga selama seperti yang dibilang oleh Mas Hensat, ya, maksudnya 3 tahun begitu. Belum tentu juga. Hensa Bang, Hensa. Hah? Hensa. Ingat ya, pernah kita ngomong. Hensa ya? Hensa ya? Anggo mau agak kemayu. Hensa lebih bagus, lebih gagah. Jadi gini. Jadi pertama begini, mungkin tidak selama itu juga. Karena apa? Karena pertama ya, kementerian yang dipecah itu kan sebetulnya sekarang ini satu bagian, nanti kemudian ya ini tinggal bagi tugas saja gitu. Tidak juga kemudian harus menambah SDM baru, ini tinggal distribusi saja gitu. Dan kalaupun kita bicara misalnya gedung gitu ya, nggak juga harus bangun baru Pak, tinggal dibagi aja porsinya. Jadi kan notabene selama ini kan ada yang ngurusin kebudayaan, betul ya? Ada juga yang ngurusin riset dikti. Ya kan teman udah punya. Iya, bagian lantai aja. Beda lantai aja, tinggal diganti aja. Kayak nyetak kop surat segala macam. Iya kan kop surat. Tapi kan artinya gini, kalau kop surat kan jangan disamakan dengan bangun gedung ya kan, baik dari segi biayanya maupun dari segi lamanya, gitu Bang Hensa. Tadi pada saat pertama keluar itu Pak Kodari sebagai wakil KSP, ini yang kedua mulai lagi Kodari waktu itu. Jadi emang nggak ada perubahan. Contohnya emang nggak ada perubahan ya dari Pak Kodari juga. Mudah-mudahan sih enggak. Ya mudah-mudahan enggak. Memang yang selama ini disampaikan, kalau yang saya sampaikan di luar dengan sekarang di dalam, ya memang ya itu yang saya pikirkan, itu yang saya lihat dan memang begitu analisanya. Kalau Pak Suparji pastinya tidak ada aturan dilanggar ketika terbentuk ratusan anggota kabinet. Tapi bagaimana kemudian dengan birokrasi lainnya? Kan harus ada penyesuaian. Dan ketika pusat dibentuk kabinet besar seperti ini, apakah nanti harus selaras dengan di bawah kota, kabupaten dan juga lainnya atau bagaimana ya? Ya pertama itu kan hak prerogatif presiden, itu yang tidak bisa disangkal. Artinya tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar kan itu. Kemudian yang kedua yang jadi masalah kan bagaimana mampu mengkonsolidasi ya. Kabinet yang begitu banyak dan betul-betul mampu menunjukkan ini merah putih kan gitu. Persoalan utama kan bagaimana ini kabinet ini betul-betul merah putih. Artinya apa? Menanggalkan kepentingan partai politik, meninggalkan kepentingan sektoral yang lain. Itu yang ditunjukkan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena sekali lagi bahwa telah mengambil posisi sebagai kabinet merah putih, bagaimana membangun menteri-menteri ini betul-betul merah putih, betul-betul untuk kepentingan negara kan gitu. Nah kemudian yang ketiga kaitannya dengan bagaimana soal penyesuaian. Saya kira tadi Bang Kodari sudah jelas bahwa ini kan sebenarnya pemecahan-pemecahan saja. Misalnya Menteri Hukum dan HAM, ada Dirjen Imigrasi, Menteri Imigrasi, Pemasarakatan dan sebagainya. Jadi hanya soal teknis saja. Yang paling utama adalah
bagaimana ini jangan kontraproduktif, artinya menimbulkan ego sektoral gitu, gitu loh. Karena kemarin sudah terkonsolidasi dengan baik, sekarang dipecah, malah terjadi ego sektoral, itu yang sudah dijaga oleh menteri, oleh Menko, dan oleh presiden gitu. Ya. Nah, boleh tanggapi Bang Kodari, dengan kabinet sebelumnya saja concern mengenai ego sektoral sudah ada. Dengan banyaknya kementerian seperti ini bisa menambah eskalasi di dalam kabinet atau bagaimana? Ya, tantangan ego sektoral itu selalu terjadi ya. Mau dia 34, mau dia 44, 48 tetap selalu menjadi tantangan yang bersifat abadi. Nah, tetapi saya setuju bahwa ada satu elemen yang memang harus ditambahkan dengan banyaknya menteri, dengan tingginya target. Itu elemen koordinasi itu harus sinkronisasi itu harus, dan pengawasan dan evaluasi itu harus kuat banget gitu. Harus kuat banget gitu. Ya, mudah-mudahan KSP nanti misalnya diarahkan ke sana gitu ya, mudah-mudahan. Karena begini, saya melihat kabinet itu istilahnya itu sebagai konvoy, Pak. Konvoy itu berangkatnya bareng-bareng, nyampainya bareng-bareng. Nah, konvoy itu kecepatannya bukan ditentukan yang paling depan, tapi yang paling belakang. Yang depan kecepatannya 100, kalau yang belakang 50, secara total nanti 50 karena ngikut yang belakang gitu. Jadi bagaimana caranya supaya konvoy Merah Putih ini itu kecepatannya tetap tinggi, artinya mengelola anggota tim konvoy ini supaya jangan ada yang terlalu di belakang gitu. Jadi bagaimana yang belakang bisa ngikut yang depan, jangan depan itu yang ikut yang belakang. Jadi soal sinkronisasi saya setuju Prof, itu adalah salah satu tantangan besar dari pemerintahan Prabowo Gibran sekarang ini. Oke, tapi Prof boleh tanggapi bahwa publik bisa menangkap seperti apa sih ketika kita terbentuk pemerintahan baru? Intinya kan sebenarnya siap kerja ya, tapi kalau ini kan harus ada penyesuaian dulu. Ada menteri yang belum tahu berkantor di mana, ada juga menteri anggarannya dari mana, yang diurus seperti apa, ini kan masih belum terbayang. Publik juga bertanya-tanya, nanti siap langsung kerja atau lama di penyesuaian, bagaimana? Ya, saya kira kan pada proses ini kan ada transisi kemarin kan, ada penyiapan-penyiapan, saya kira sudah bisa kerja langsung kan. Karena asumsinya berdasarkan kebutuhan dan berdasarkan mapping sebelumnya. Betul. Karena tidak instan saja, ketika dipanggil menteri pun mestinya sudah siap kerja. Jadi publik berharap betul bahwa setelah dilantik ini betul-betul bekerja profesional dan menghasilkan yang signifikan buat masyarakat. Jadi kekhawatiran bahwa ini akan lamban menurut saya akan terjawab dalam 100 hari ke depan minimal itu. Oke. Kalau Bang Hensat sebenarnya sepakat tidak bahwa ini akan siap gaspol atau mereka mesti meraba-raba dulu ini? Ini gimana nih supaya nggak timpang tindih dengan yang sudah dipecah tadi? Jadi kalau beberapa kementerian kan bisa langsung gaspol ya, terutama kementerian-kementerian atau menteri-menteri yang memang memegang jabatan sama seperti pada masa Pak Jokowi. Pak Erik misalnya, atau Sri Mulyani misalnya, atau Erlangga Hartarto misalnya, itu bisa langsung segera gaspol tuh tanpa harus mencari kantornya di mana gitu ya. Kalau yang lain-lain mungkin bisa menyesuaikan, tapi yang tidak ingin didengar oleh rakyat Indonesia adalah bahwa kabinet ini akhirnya nggak kemana-mana atau lebih banyak yang mengeluhnya. Gitu. Mengeluh dari sisi fasilitas misalnya, atau saya mesti kerja di mana. Gitu. Nah itu kan jangan sampai ya Prof terjadi seperti itu. Jadi memang beberapa kan memang sudah mengetahui tugasnya, jadi lanjutkan saja. Apalagi misalnya sampai dibantu menteri. Memang, nah ini juga mungkin ya, ini ada tantangan tersendiri selain ego sektoral. Misalnya ada menteri punya 2 wamen, terus masing-masing wamen juga punya dirjen gitu. Nah itu tuh gimana koordinasinya, nah itu silakan saja diatur sendiri. Tapi kelihatannya begini, Pak Prabowo kan menginginkan semua yang membantu dia tuh ada di dalam gitu ya. Jadi no one left behind gitu ya. Nah itu harus dimanfaatkan kepercayaan itu oleh para menteri yang diunjuk ini. Sudah ditunjuk, Anda bekerja. Tapi kalau kemudian Anda sudah ditunjuk, Anda masih mikirin mau berkantor di mana, saya sarankan lebih baik mundur aja dari sekarang gitu. Karena masa kalah sama Gen Z aja bisa berkantor di mana? Walking space gitu, masa menteri ke walking space. Yang gak apa-apa juga kan intinya adalah berbuat untuk negara ya. Berbuat untuk kebaikan, kalau walking space juga gak apa-apa. Kalau bingung nyari kantor di kedai kopi ada. Iya, gimana Pak? Seperti kata Prof, pasti sedikit banyak udah dipersiapkan ya Prof ya. Jadi secara pembagian tugas, secara anggaran. Terus terang saya tadi kan habis dari pelantikan itu sudah dijemput
oleh protokol dari KSP. Gitu. Kebetulan kantornya kan di situ. Pak Kodari ke sini gitu. Nah, Pak ini ruangannya gitu. Nah, ruangan itu selama ini kosong karena posisi Waka selama ini nggak ada. Tapi sekarang dikasih Waka ya. Tapi nggak perlu saya nyari-nyari dulu, Bang, enggak. Udah disiapin gitu. Pak, ini nanti ruangnya yang lain juga di sini. Sepertinya, ya? Iya, jadi memang teman-teman itu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saya keluar juga ada dijemput, Bang. Lepas dari soal bahwa kemudian bahwa memang itu satu lingkungan dengan istana. Tapi de facto protokolnya datang. Lalu kemudian Pak ini ruangan udah ada Pak gitu. Protokolnya dibawa kemari, Bang? Baik, Bang Kodari, berarti Bang Kodari termasuk yang beruntung ya, sudah ada kantor yang memang kosong dan juga siapkan. Tapi sekarang saya bingung, kalau nanti saya mau bertanya mengenai kegiatan Presiden, nanyanya ke Abang sebagai KSP, karena juga sudah ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Bagus. Tolong ditanyain. Sekarang Bang Kodari yang jelasin mengenai tupoksi ini ya. Ada Kepala Kantor Staf Presiden, ada Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Ini saya harus tanya ke siapa nanti Bang kalau mengenai kegiatan dari Presiden? Ya kalau pakai Kepres yang hari ini ya dari dari KSP bidang atau tugas komunikasi itu masih ada. Nah nggak tahu nanti kalau misalnya ada Kepres baru dari Pak Prabowo karena Kepres yang terakhir itu tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi KSP sekarang ini desainnya masih desain Pak Jokowi. Nah, kelihatannya ya per hari ini Pak Prabowo itu menginginkan satu lembaga untuk khusus komunikasi. Maka lahirnya PCO itu yang diketuai oleh teman kita Hasan Nasbi. Apakah kemudian keberadaan PCO itu akan membuat fungsi komunikasi yang ada di KSP kemudian dicoret gitu ya dan diserahkan sepenuhnya kepada PCO atau tetap ada dua-duanya? Sebetulnya nggak apa-apa juga. Kalau PCO ngomong gitu kan komunikasi lalu ya dari KSP komunikasi nggak masalah juga kan. Ya, yang penting kan koordinasi tadi kan Pak. Jangan sampai sana ngomong A sini ngomong B. Yang penting koordinasi. Jadi kalau bicara situasi pada hari ini ya KSP masih bisa bicara. Tetapi ke depan nanti kita lihatlah apakah kemudian itu harus betul-betul dari PCO atau KSP juga ada. Tetapi sebetulnya fungsi komunikasi itu kan melekat dalam setiap institusi kan ya Pak ya. Nanti tiap kementerian juga ada. Bukan berarti kemudian siapa Menteri Pak Maman misalnya atau nanti Bu Mutia Hafid atau Wihaji misalnya Nusron Wahid nggak bisa dan nggak boleh berbicara kan. Tetap fungsi komunikasi itu ada dalam setiap jabatan publik. Oke, kalau Bang Hensa melihatnya ada dua tempat fungsi komunikasi, nanti akan ke arah mana? Sebelum dilanjutkan ya. Boleh. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sejarah KSP dan metamorfosanya, di masa lalu ada yang namanya Sesdalobang gitu ya, Sekretaris Pengendali Operasional Pembangunan. Lalu zaman Pak SBY ada yang namanya UKP 4 Unit Kerja Presiden untuk pengawasan ya, pengawasan pembangunan. Nah, kalau saya lihat dari Kepresnya memang banyak soal koordinasi, soal evaluasi, soal pengawasan. Mungkin itu juga yang membuat soal komunikasi ini karena dianggap sebagai satu bidang tersendiri dikeluarkan jadi PCO. Jadi ada kemungkinan juga ke depan nanti KSP itu fokusnya kepada evaluasi, kepada pengawasan dan barangkali nanti saya nggak bisa ngomong lagi kayak begini. Bisa aja. Bang Hensa. Bisa aja. Hensa. Bang Hensa. Tapi kete ya. Oke. Gimana? Bagaimana kalau melihat bahwa ternyata mengkomunikasikan ini mungkin kayak seperti ada persiapan ya, mengingat ini menterinya banyak supaya semua berkomunikasi dalam satu tempat. Nah ini Bang Kodari dan juga nanti teman-temannya yang kemudian akan mengkomunikasikan. Untuk keluar ada kepala kantor, apa sebutannya kepala kantor komunikasi presiden, PCO tadi? Iya kan ada beberapa program dan kebijakan ya pastinya. Kalau misalnya langsung dari presiden atau ada pertanyaan-pertanyaan dari publik yang menyangkut tentang kebijakan-kebijakan presiden itu saya yakinnya kantor presiden communication office itu yang kemudian menjawab. Tapi kalau tentang sektoral kementerian saya sih yakin masih dipersilahkan para menteri itu untuk bicara. Tapi kalau PCO ini kan dia bisa bicara atas nama kementerian juga dan atas nama presiden. Tapi kan kalau menteri kelihatannya tidak bisa mengatasnamakan kementerian lain, hanya untuk sektornya saja. Betul. Nah, KSP-nya zaman Pak Jokowi sebetulnya communication public itu ada di Deputi 4 kalau saya nggak salah. Nah ini kelihatannya Deputi 4-nya yang dipisahkan. Sebetulnya ada satu organisasi lagi yang terkait dengan komunikasi publik itu adanya di Kominfo. Ada Dirjen Komunikasi Publik. Nah itu juga
tugasnya hampir sama, tapi kelihatannya memang tupoksinya berbeda-beda. Kalau di Kementerian Kominfo itu mungkin lebih kebijakan yang harus langsung disebarkan ya, misalnya pada saat COVID, apa yang harus dilakukan untuk menghindari atau mencegah COVID terjadi, nah itu mungkin tugasnya Kominfo. Nah sementara KSP ini sebetulnya kan ini West Wing-nya Presiden ya, jadi data-data yang dibutuhkan Presiden, kemudian report-report atau beberapa hal yang dibutuhkan Presiden dari beberapa kementerian itu sebetulnya dikumpulkannya ada di KSP. Ini strategis sekali sebetulnya untuk membuat kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden nantinya. Sementara kalau Presiden Communication Office itu ya dia mengutarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan kepresidenan. Jadi misalnya ini koreksi kalau saya salah. Ini Presiden dari Lembah Tidar terus kemana gitu misalnya. Apa yang disampaikan Presiden pada saat kunjungan kenegaraan ke Malaysia misalnya, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Presiden Communication Office itu. Oke. Pak Suparji, sebenarnya kalau kita berkaca dengan negara lain, pembentukan kabinet seperti ini, apakah memang mungkin pernah dilakukan oleh negara lain? Ini termasuk yang rumit, jelimet, banyak, atau yang sederhana, atau bagaimana melihatnya? Ya, banyak iya. Sederhana ya kan betulnya. Karena apa sederhana? Karena ya mengakomodir dan memisahkan spesialis-spesialis kemarin itu tadi kan. Jadi ini lebih bagaimana fokus ya, konsentrasi menyelesaikan persoalan kan itu. Tetapi yang utama menurut saya bahwa ini segera bekerja, terus kemudian menentukan indikator kinerja utamanya. Jadi harus jelas hasilnya kan itu. Karena dulu ada 100 hari, maka ini harus outputnya harus jelas bahwa kemudian menteri-menteri ini yang telah kemudian tadi dilantik dan disumpah harus betul-betul memiliki tanggung jawab ya, bahwa ada harapan besar masyarakat ya kepada presiden, kepada menteri, dan kesadaran bahwa banyak orang mengatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu harus kemudian menjadi kesadaran para menteri ya, bahwa mereka harus bekerja membaikkan Indonesia, baik sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum maupun sektor budaya. Ini harus ada tantangan-tantangan, bahkan sektor luar negeri pun harus menjadi perhatian Indonesia gitu. Maka untuk itu bahwa bagaimana soal jumlah besar ini saya kira tidak perlu panjang dipolemikan, tetapi bagaimana yang perlu dikawal adalah dipandu menteri ini betul-betul bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat gitu. Oke, nah sebenarnya kan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan sangat dekat ya. Bentuk transisinya kalau publik melihatnya juga cukup smooth. Tapi apakah memang ini menjadi hak prerogatif dari Pak Prabowo? Karena Pak Jokowi berusaha melebur satu kementerian kemudian dipecah lagi oleh Pak Prabowo. Ini seperti apa Bang Kodari melihatnya? Ya kembali masing-masing presiden mungkin punya cara dan strategi ya dalam menghadapi masalah. Kalau bicara identifikasi masalah, saya melihat banyak sekali persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Misalnya ya soal swasembada pangan, swasembada energi, soal hilirisasi, ya. Itu semua sama. Tapi cara menyelesaikan permasalahan, Pak Prabowo mungkin punya ide dan gagasan bahwa justru menterinya diperbanyak, kementerian yang ada itu dipecah-pecah, dan harapannya dengan cara seperti itu maka masalah-masalah yang selama ini ada akan tertangani juga dengan lebih baik gitu Caca. Gitu. Jadi seperti kata Mas Hensa, ini harus dikasih kesempatan. Saya kasih kesempatan kepada diri saya sendiri untuk menyebut nama Hensa, bukan Hensat lagi ya. Nggak boleh. Ini kabinet baru, nama baru ya. Agak susah juga transisinya. Ya contohnya beliau ini orangnya sama, namanya baru gitu. Dalam hal itu Pak Prabowo lebih baik. Dipecah-pecah namanya beda gitu. Oke. Pemirsa, kalau Anda menyimak pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan kemarin pemirsa, ini banyak sekali target-target. Khususnya adalah untuk menjaga integritas menteri-menterinya yang loyal kepada masyarakat, bukan kepada kerabat, diri sendiri, atau juga kemudian pimpinannya pemirsa. Untuk itulah penegakan hukum di Republik kita menjadi penting. Sesaat lagi mari kita bahas keputusan untuk memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian pemirsa. Apakah tepat pemirsa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Prof. Suparji, dengan kompleksitas permasalahan hukum di Republik kita ini, memecah Kemenkumham menjadi 3 kementerian, tepat tidak? Ya, saya kira ada pertimbangan supaya lebih fokus penyelesaian masalah kan, mengingat penegakan hukum yang bermasalah ya, terus kemudian korupsi juga tidak selesai-selesai, terus kemudian adanya ketidakadilan sosial di masyarakat, konsolidasi demokrasi menurun dan sebagainya, maka pemecahan tadi diharapkan bisa menyelesaikan itu.
Tetapi lagi-lagi adalah bagaimana kemudian yang kemarin sudah terkonsolidasi dalam satu kementerian, ketika dipecah itu semakin sinergis gitu loh. Jangan sampai justru makin memecah persoalan atau kemudian malah justru menimbulkan ekosektoral. Sekali lagi karena itulah persoalan konsolidasi birokrasi kita. Apalagi kemudian melihat latar belakang dari kementerian atau pimpinan dari lembaga yang ada di situ. Maka untuk itu kalau sementara ini dengan pertimbangan adanya tantangan pada pemecahan tadi ada sebagai salah satu jawaban. Tetapi untuk buktinya hasilnya ke depan itulah yang kemudian harus kita tunggu nanti gitu. Bang Hensa, oke ini keputusan Pak Prabowo, kita tidak ganggu gugat lagi. Tapi menterinya bisa bekerja maksimal tidak? Contohnya adalah Kemenkumham memecah menjadi 3, itu juga dipertanyakan. Masalahnya banyak loh hukum kita ini. Nggak, menurut saya sih justru lebih benar tuh di pecah 3 karena kan antara hukum dan HAM berbeda penyelesaiannya. Antara imigrasi dengan pemasyarakatan juga berbeda. Jadi saya sih mengharapkan memang penyelesaian hukum yang tadi Caca sampaikan itu bisa selesai lebih baik gitu. Misalnya tentang imigrasi. Imigrasi itu kan bukan tentang cuma siapa yang keluar siapa yang masuk aja, tapi juga tentang pertahanan negara kan di sana. Lembaga pemasyarakatan juga demikian. Kakak Piga ya Pak Piga ya, ini nggak bisa panggil kakak lagi nih kan. Pak Piga ini kan dia komisioner HAM, lama berkecimpung di HAM dan menurut saya sih sudah tepat di posisi situ. Dan Pak Yusril kan memang udah dengkot nih, jadi kalau kemudian dia dijadikan Menko itu bagus banget. Jadi menurut saya sih gini lah, selama itu masuk akal untuk presiden, karena saya standing point-nya adalah memberikan kesempatan, maka oke aja itu terjadi. Dan yang paling saya suka sebetulnya itu pemisahan antara pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi dan riset gitu. Waktu itu dan setelah pendidikan Kementerian Budaya ya. Sebetulnya kan dari dulu tuh harusnya dipisah-pisahin tuh, cuma Nadiem ini agak belagu mungkin ya quote and quote ya, jadinya nggak kemana-mana deh pendidikan di Indonesia tuh karena dia merasa bisa kan. Yang repot itu sebetulnya pemimpin yang merasa bisa dia di posisi itu. Harusnya dia sampaikan saja waktu itu ke Pak Jokowi bahwa sulit. Nah, dengan pemisahan ini pendidikan di Indonesia menurut saya punya harapan yang baik gitu. Nah, sebetulnya Kementerian Kesehatan tuh juga harusnya bisa lebih fokus juga untuk memperkuat preventif dan promotion ya. Bukan hanya kuratif saja. BPOM tuh masih di bawah mana Pak Kodari? Masih di bawah badan sendiri ya? Badan sendiri ya. Nah itu juga menurut saya juga perlu diperkuat. Jadi Caca, dengan banyaknya menteri ini sebetulnya tantangan dari Pak Prabowo adalah membuktikan ke rakyat Indonesia bahwa teori dia benar nih. Mecah-mecah jadi banyak sehingga lebih fokus gitu. Bang Kodari seperti apa? Ya gini, saya barusan baca jadinya LP kita ada berapa 500 lebih, terus ternyata over capacity 90%. Dan mahal di situ kan, banyak uang negara keluar untuk pemasyarakat. Harus ada perubahan paradigma pemasyarakatan. Betul. Jadi saya kira bicara lembaga pemasyarakatan sendiri masalahnya banyak sekali dan urusan-urusan yang bersifat teknis ya Pak ya. Dan itu tadi yang maksud saya, barangkali salah satu sektor di mana ada banyak masalah yang tidak cukup terselesaikan, contohnya adalah di lembaga pemasyarakatan. Gitu. Nah mudah-mudahan kalau menterinya fokus ngurusin lembaga pemasyarakatan, tentunya bersama di masalah imigrasi, ya masalah-masalah yang fundamental dan mungkin sekian tahun itu bisa diselesaikan dengan lebih baik gitu, Cak. Oke, kalau dari Prof. Suparji melihatnya sebenarnya mereka yang ditempatkan dalam posisi menteri dan juga wakil menteri saat ini untuk Kabinet Merah Putih sudah tepat tidak sih? Atau hak prerogatif ini bisakah kemudian melanggar bahwa yang duduk di kementerian harusnya sebenarnya tahu betul mengenai bidangnya? Itu seperti apa? Atau bidangnya betul? Bagaimana melihatnya? Ya, memang seharusnya betul-betul menguasai di situ. Dan ketika dipanggil pasti ada jawaban sanggup tidak kan, katanya Pak Presiden mengatakan semua sanggup membantu Presiden kan. Nah tinggal sekarang bagaimana Presiden menagih tentang kesanggupan itu dan tidak ada lagi misalnya menteri ngurusi dirinya sendiri, menteri mengeluh dan sebagainya, sudah bukan zamannya lagi, maka bekerjalah untuk rakyat. Jadi soal Kementerian Masyarakatan misalnya, saya kira ada perubahan paradigma yang mendasar gitu tentang pemasyarakatan kita. Bayangkan berapa miliar bahkan berapa uang negara hanya untuk biayai orang yang ditahan di penjara
penjara dan sebagainya. Sementara di situ dia nggak melakukan apa-apa. Harus ada perubahan-perubahan yang signifikan supaya kemudian negara uangnya tidak terkuras, yang tidak bermanfaat secara signifikan buat rakyat gitu ya. Menteri-menteri harus berani melakukan terobosan-terobosan secara inovatif gitu. Oke, terobosan-terobosan inovatif itu bisa dilakukan atau bisa dicapai kalau menterinya tahu betul mengenai tupoksi kerja dan juga bidangnya, atau mungkin orang yang capable betul lah. Contohnya mungkin Silmi Karim, ya oke dia bagus di imigrasi tapi tidak membawahi masalah pemasyarakatan. Seperti apa Bang Kodari melihatnya? Ya, nanti kan ada pembagian tugas ya antara menterinya dengan wakilnya. Kita nggak bisa bicara ya pada hari ini. Ini kan wilayahnya wilayah Pak Menteri dan wilayah Pak Wakil. Tentu harus mengundang mereka untuk menyatakan pendapatnya masing-masing atau penjelasan situasi dan kondisi. Menurut saya sih ini semua kita harus tunda dulu ya. Kita kasih kesempatan. Ya, ini juga tim buildingnya belum selesai kok. Akhir pekan ini masih ada rencana mau ke Magelang. Mungkin betul-betul sudah bisa full urusan pekerjaan itu minggu depan kali, Cak. Hari ini baru selesai pelantikan. Ya, baru lihat kantor. Iya. Oke. Cak, jangan tunggu. Jangan tanya penyelesaian dulu, Cak. Panas-panasin ya. Sebenarnya kalau mungkin Bang Hensa, jangan sampai pakai T. Ini ganti presiden, nama baru ini Bang Hensa ya, Bang Hensa. Oke. Kalau melihat dari susunan mungkin pos-pos kementerian dan orang-orang yang sudah ditempatkan, apa yang bisa kita katakan mengenai mereka-mereka yang duduk dalam posisi menteri dan wakil menteri? Bahwa mereka mendapat jabatan itu sebagai menteri adalah jabatan politik, atau memang mereka paham betul apa yang mau dikerjakan, mau gaspol? Bagaimana Bang Hensa? Gini, yang penting adalah pada saat mereka mengatakan sanggup membantu presiden, itu sanggup betulan. Bukan karena sanggup pengen pekerjaan. Jadi kalau cuma sanggup pengen pekerjaan tuh disanggup-sanggupin aja. Nanti kocar-kacir masyarakat yang dirugikan, rakyat yang dirugikan. Jadi artinya pada saat dia bilang saya sanggup membantu Presiden Prabowo, ya harus sanggup betulan. Ini mumpung masih menghitung hari belum berkantor juga. Kalau mundur bisa gitu ya. Mau mundur bisa gitu ya. Jangan sampai kemudian, wah saya ahlinya ini di pertambangan. Tiba-tiba ditaruh di Kementerian Koperasi, oke aja. Daripada saya nggak dapet gitu kan. Nah itu jangan begitu juga, Ca. Harapannya. Ya mudah-mudahan lah kita lihat nanti ya. Semoga lancar. Itu habis tim building mau ke rumah Pak Jokowi juga, Bang. Iya, makasih. Bang Kodari, sebenarnya ketika Pak Prabowo mengatakan sanggup nggak gitu, sanggup gitu. Sebenarnya apakah nanti Pak Prabowo akan memonitor semua kinerja menteri dan juga wakil menteri? Takut ini kalau nggak kerja, kalau nggak achieve ibarat seperti itu. Pasti dimonitor, nggak mungkin nggak dimonitor. Yang jelas kalau kita bicara KSP kan memang tugasnya untuk memantauan dan monitoring gitu. Nanti kita buat laporan. Kita bikin rapor lah ya. Dashboard. Mengusulkan agar di kantor presiden nanti dibuat dashboard. Jadi bisa lihat dashboard tema-tema yang yang pokok, yang besar, mungkin soal harga-harga, soal ketersediaan bahan pokok, lapangan kerja. Bang Kodari, kalau begitu sebenarnya jabatan menteri dan juga wakil menteri kepala badan ini dikontrak 5 tahun atau ntar tunggu kinerjanya dulu, kalau nggak bagus siap-siap dicopot. Harus siap dicopot kapan saja dong. Iya dong. Siap diangkat, siap diberhentikan. Pertama itu kan prerogatif dari presiden. Yang kedua memang dasarnya adalah kinerja dan prestasi. Akan dievaluasi terus. Kalau memang tidak memenuhi target, ya harus siap dengan kemungkinan diganti. Tentu nggak langsung digantikan. Saya ingat dulu waktu pertama kuliah itu IP-nya di bawah, tapi kan masih diberi kesempatan 1-2 semester untuk memperbaiki IP ya. Masih Pak di kampus sekarang Pak. Iya, dikasih kesempatan perbaikan dulu. Kalau memang kemudian anjlok terus, rendah terus, baru DO ya gitu. Oke, iya kita tunggu nanti bagaimana kinerja dari menteri, wakil menteri, bahkan juga kepala badan, meskipun jumlahnya ratusan, ini mudah-mudahan bekerja efektif, efisien, dan akuntabilitas produktif juga dijaga ya. Ya, sesaat lagi kita juga pemirsa, sampai dengan hari ini udah hari apa pemirsa, sudah tanggal berapa selesai sudah pelantikan, tapi Megawati dan Prabowo Subianto belum bertemu. Kita dorong terus pertemuannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal diagendakan ulang.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basara mengatakan pertemuan keduanya disebutkan tidak akan membicarakan terkait kabinet. Ahmad Basara menegaskan topik pembicaraan antara Megawati dengan Prabowo seputar nasib bangsa ke depan. Adapun pesan Ibu Mega yang telah saya sampaikan kepada Pak Muzani untuk disampaikan lagi kepada Pak Prabowo. Pertama, Ibu Mega menitipkan salam dan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pada Pak Prabowo di tanggal 17 Oktober kemarin dan mengatakan saya sudah mengirimkan bunga ucapan ulang tahun, bunga yang terindah untuk hari ulang tahun Pak Prabowo. Yang kedua, Ibu Mega meminta kepada saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Prabowo karena pada hari ini Ibu Mega dengan sangat terpaksa tidak dapat menghadiri pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Muzani, insya Allah setelah pelantikan Presiden pada hari ini, Bu Mega sudah mengagendakan silaturahmi dan pertemuan antara beliau dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai satu pertemuan dua tokoh bangsa yang saling bersahabat. Pada pertemuan itu tentu tidak lagi berbicara hal-hal yang bersifat pragmatis tentang kursi menteri, jabatan menteri, siapa menterinya, dan lain-lain. Tetapi pertemuan itu diyakini sebagai pertemuan sahabat dua tokoh bangsa yang akan memikirkan nasib dan masa depan bangsa Indonesia jika Pak Prabowo memimpin bangsa ini. Sebelumnya, Megawati dan Prabowo dikabarkan bakal bertemu sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu. Meski santer akan bertemu, nyatanya hingga 1 hari setelah pelantikan Presiden, Prabowo dan Megawati tak kunjung bertemu. Lantas, mengapa kedua tokoh bangsa itu belum bertemu dan apa harapan publik dari pertemuan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pelantikan Presiden sudah, pelantikan Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih juga sudah, tapi Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri belum bertemu. Kita mengharapkan bahwa pertemuan ini akan terjadi, tapi akankah terjadi dalam beberapa hari ke depan pemirsa? Tidak ada yang tahu, tapi mungkin kita bisa menganalisisnya bersama masih dengan Bang Hensa di sini. Nah, mungkin pertanyaan yang paling sederhana adalah, kita ingin atau mungkin kita perlu dorong tidak sih pertemuan? Kan sudah ada konsolidasi ini. Tidak ada masalah juga antara PDIP dan juga Pak Prabowo. Enggak, sebenarnya pertanyaannya kenapa kita menunggu gitu kan. Ada apa gitu. Kalau saya menduga pertemuan ini tuh ditunggu karena ada harapan baru gitu ya. Kalau dalam ilmu leadership, ini kan dua-duanya kan charismatic leadership nih. Tipikalnya adalah tipikal pemimpin yang mengandalkan karismanya. Itu kalau bertemu itu salah satu tujuannya bisa mengklarifikasi norma. Jadi klarifikasi norma yang seperti apa ya nanti mereka berdua lebih tahu tuh. Sebetulnya karena itu gitu. Mungkin ada beberapa hal yang ditunggu karena misalnya ada dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim MK waktu itu yang harusnya kalau pertemuan ini terjadi itu bisa diluruskan. Tapi kan Pak Prabowo ini memang inginnya tuh merangkul semua pihak. Jadi kalau kemudian Ibu Mega yang merupakan sahabat lamanya itu bisa bersama dengan beliau, itu mungkin menurut Pak Prabowo akan baik buat kabinetnya gitu ya, akan baik buat pemerintahannya. Tapi apakah itu baik juga untuk sistem demokrasi di Indonesia itu belum tentu juga. Karena apapun itu masyarakat membutuhkan sebuah kekuatan lain yang memang bisa diandalkan yang tidak berada di dalam kekuasaan, jadi bisa membantu atau bersama-sama rakyat memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Memang kalau dalam teori trias politika itu kan ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Harusnya kekuatan legislatif lah yang kemudian menjaga supaya eksekutif berada di tracknya. Tapi di Indonesia ini kan sulitnya adalah kekuatan legislatif ini dikontrol oleh eksekutif yang notabene adalah ketua umum parpolnya. Jadi anggota atau kadernya ada di legislatif, ketua umumnya menjadi menteri koordinator gitu ya kalau di kabinetnya Pak Prabowo. Jadi itu sebetulnya challenge-nya. Nah kalau kemudian Ibu Mega bertemu dan akhirnya masuk ke dalam koalisi, maka
rakyat Indonesia sekali lagi harus mengharapkan kepada TV One dan media massa lain sebagai kekuatan pilar keempat demokrasi untuk memberikan pengawasan, fungsi pengawasan, masukan-masukan kritis kepada pemerintahan nantinya. Nah, pertanyaannya sanggup nggak berjalan di idealisme sebagai media massa yang menjadi pilar keempat demokrasi itu? Oke, nah kalau dulu sebelum dilantiknya Pak Prabowo dan juga menentukan menteri-menteri dalam kabinet, mungkin ada kekhawatiran ketika bertemu dianggap berkoalisi. Nah sekarang apakah langkah PDIP ini lebih ringan kalau untuk bertemu karena sudah jelas tidak masuk dalam kabinet, sudah pasti mengambil langkah oposisi, bagaimana Bang Hensa? Sebetulnya kan waktu pelantikan Presiden Prabowo kan kita mengharapkan Ibu Mega juga datang ya. Sehingga disitulah terlihat pertemuan antara dua tokoh karismatik ini. Tapi mungkin antara satu dan lain hal akhirnya Ibu Mega tidak hadir. Sebetulnya ada satu momen lagi sih yang mungkin bisa jadi indikator waktu pertemuan mereka. Yaitu PT UN ya 24 November kalau saya tidak salah. Yang akan memutuskan apakah tuntutan PDI Perjuangan terhadap Mas Gibran itu dipenuhi atau tidak. Tapi kan itu masih terlalu lama ya. Saya sih menduganya sangat mungkin itu akan terjadi bila situasi sudah kondusif. Jadi artinya menteri-menteri juga sudah bisa bekerja dengan tenang. Mungkin akan ada komunikasi lagi ke Ibu Mega dari pemerintahan Pak Prabowo melalui Mbak Puan. Karena kan ini perlu dicatat juga PDI Perjuangan adalah pemenang Pileg, sementara Pak Prabowo adalah pemenang Pilpres gitu. Jadi ya kita tunggu saja, tapi itu dia pertanyaan besarnya kenapa kemudian rakyat nunggu-nunggu pertemuan ini gitu. Oke, tapi arahan dari Ibu Mega kepada seluruh kader atau mungkin anggotanya di parlemen untuk hadir dalam acara pelantikan Pak Prabowo menjadi sinyalemen tidak sih bahwa memang Bu Mega ini nggak ada masalah gitu dengan Pak Prabowo, sangat support, hubungan juga baik? Iya emang nggak masalah sama Pak Prabowo, justru kan masalahnya sama Gibran, wapresnya. Karena satu mungkin belum jelas ya antara apakah Gibran masih jadi kadernya atau tidak gitu ya. Dan kemudian cara-cara Mas Gibran waktu itu meninggalkan PDI Perjuangan menurut saya menjadi catatan tersendiri ya. Waktu itu masih ada Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Ya saya sih gini ya saya. Kalau WA-an gitu ya, maksudnya komunikasi telepon sendiri, ya, telepon, selamat, WA gitu, itu sih sudah terjadi ya. Baik. Hanya mungkin memang belum mau menunjukkan ke publik aja bahwa mereka telah bertemu. Karena begitu bertemu itu pasti ada konsekuensinya. Apa sih? Misalnya satu, kader-kader Ibu Mega atau kader PDI Perjuangan yang berada di legislatif dari level nasional sampai DPRD akan bertanya-tanya kan ini kenapa ini ada apa sih sebetulnya gitu. Kemudian yang kedua, pilkada jangan dilupakan gitu. Ada beberapa daerah pertempuran antara Gerindra dengan Kimnya dengan PDI Perjuangan gitu. Kalau kemudian ini bertemu, mungkin agak sedikit canggung juga nanti di pilkada ini kira-kira apakah mereka sudah sama-sama bersatu gitu, ataukah mereka sudah berkoalisi, ataukah bagaimana gitu. Jadi memang pertimbangannya banyak juga. Jadi kalau kemudian tadi kita sampaikan 24 November dan 27 November jadi salah satu tanggal yang perlu dipertimbangkan selain tanggal-tanggal lain, ya itu sangat mungkin terjadi itu. Iya, Bang Hensa kalau misalnya kita lihat dari negara-negara lain, kalau Indonesia itu memang apa-apa itu selalu diarahkan untuk guyup lah gitu, baikan lah seperti itu ya. Atau mungkin di negara lain antar mantan presiden dan presiden yang terpilih atau yang memerintah saat ini yang nggak harus juga kemudian bertemu, nggak harus juga kemudian satu atau bagaimana melihatnya? Di banyak negara misalnya Amerika Serikat ya, itu antar mantan presiden dalam satu partai politik itu sangat dekat gitu ya. Jadi artinya misalnya antara Obama dengan Joe Biden gitu ya, itu mungkin sangat dekat gitu karena berada di dalam satu partai politik. Tapi kan ini berbeda ya. Jadi menurut saya sih pertemanannya memang dibangun atas dasar sejarah gitu. Misalnya ini Kedai Kopi kan sekarang sedang mempersiapkan, ini misalnya persamaan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya. Kedai Kopi sekarang sedang mempersiapkan buku estafet ideologi pemikiran gitu ya. Dari Bung Karno ke Ibu Megawati Soekarno Putri dan dari Pak Sumitro ke Prabowo Subianto. Nah itu sih dari jejak-jejak yang kita buat itu ada kesamaan-kesamaan kebangsaan antara keempat tokoh ini. Jadi itulah juga yang menyamakan
bagaimana gerak juang Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau saya sih menilainya, kalaupun secara keleluasaan atau tampilan publik itu mereka tidak bertemu, tapi menurut saya sih komunikasi sudah terjadi, Caca. Oke, ya kita tunggu nanti ya Bang Hensa ya, pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, meskipun sudah dilantik, sudah membentuk kabinetnya pemirsa, tapi pertemuan ini juga kita anggap perlu pemirsa untuk konsolidasi nasional kita. Kita tunggu saja. Terima kasih Bang Hensa, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi bahwa sehari pasca dilantik, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sudah menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Usai jeda berikut. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sehari pasca dilantik sebagai Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Han Zheng. Gibran menyambut secara langsung kedatangan Wapres RRT di halaman Istana Wakil Presiden pada Senin pagi. Dalam pertemuan tersebut, Gibran dan Han Zheng membahas mengenai kerjasama yang sebelumnya akan terus dilanjutkan antara Indonesia dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Wapres Gibran menyambut positif kunjungan tersebut dan juga berkomitmen untuk meneruskan kerjasama yang telah dibina selama 75 tahun Indonesia dan RRT di berbagai sektor. Sementara itu, Wapres RRT Han Zheng juga menyambut positif pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai kepala pemerintahan yang baru dan mendorong penguatan kerjasama di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih memiliki 7 kementerian koordinator. Selain menambah pos Kemenko Pangan, Prabowo memecah 2 pos Kemenko menjadi masing-masing 2 kementerian koordinator. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyusun Kabinet Merah Putih dengan 48 kementerian di bawah koordinasi 7 kementerian koordinator. Menko Politik dan Keamanan dijabat Budi Gunawan, Yusril Iza Mahendra menjadi Menko Hukam, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Airlangga Hartarto memegang Menko Perekonomian, sementara Pratikno menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sementara Muhaimin Iskandar menjabat posisi Menko Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan Zulkifli Hasan di posisi Menko Pangan. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut koordinasi antara kementerian akan menjadi tantangan di Kabinet Merah Putih. Yang saya tahu Pak Presiden ingin masing-masing kementerian itu benar-benar fokus. Secara spesifik tugasnya itu bisa dijalankan secara efektif, taktis. Dengan demikian dikembangkan. Ada yang tadinya satu badan, satu rumah, kemudian dibagi jadi 2 begitu, atau jadi 3. Saya rasa ini perlu kita kawal bersama-sama dan harus dibuktikan bahwa upaya ini membawa nilai yang positif. Artinya tadi semakin bagus capaiannya, memang tantangan selalu pada koordinasi, sinkronisasi. Di sini tugas Menko menurut saya penting, menjadi strategis, menjadi sentral ketika harus mengkoordinasikan banyaknya kementerian-kementerian teknis, dan mudah-mudahan kalau itu dilakukan dengan baik, sangat membantu Pak Presiden. Pihak istana menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menggembleng para menterinya sehingga tidak terjadi ego sektoral antar kementerian. Kan ada 7 Menko kan? Ada banyak Menko itu yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian. Penyamaan visi misi
ya Pak Prabowo akan menggembleng menteri-menteri dan menyamakan visi agar tujuannya sama. Jadi supaya ego sektoral juga tidak lagi ada, supaya menteri-menteri beliau juga lebih guyup, lebih menyatu sebagai sebuah tim. Bertambahnya jumlah Kemenko setelah penambahan Kemenko Pangan, sementara Kemenko PMK dipecah menjadi Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Kemenko Polhukam juga dipecah menjadi Kemenko Polkam dan Kemenko Hukam, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat Syafri Syamsuddin sebagai Menteri Pertahanan RI di Kabinet Merah Putih. Menhan RI ini mengawali karir di Kopassus bersama-sama dengan Prabowo. Akan setia kepada Presiden ke-8 Prabowo Subianto Senin pagi melantik para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan. Salah satu menteri yang dilantik adalah Letnan Jenderal Dr. Syafri Syamsuddin yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2024-2029. Syafri memiliki karir militer yang panjang. Ia juga mengawali karir yang sama dengan Prabowo di Korps Baret Merah Kopassus dan juga berada di angkatan yang sama dengan Prabowo. Syafri mengatakan Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang memiliki banyak legasi. Salah satunya adalah historis dan pembangunan TNI. Sehingga ia merasa diberi kepercayaan untuk melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dirintis Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Saya melihat bahwa perjalanan hidup dan perjalanan karier Jenderal Prabowo itu selalu konsisten. Sejak di Akademi Militer sampai dengan beliau menjabat Menteri Pertahanan. Konsistensinya itu adalah beliau selalu ingin agar supaya Tentara Nasional Indonesia itu kuat. Agar supaya rakyat yang memiliki tentara itu merasa nyaman dan aman hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana tentaranya bisa menjaga teritorial, bisa menjaga keselamatan bangsa, dan yang pasti melindungi wilayah kita dari berbagai ancaman maupun rintangan. Dan ini sudah dilakukan sejak 5 tahun terakhir. Dari Jakarta, Celia Alexandra, Teddy Suendi, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto menunggangi mobil Maung Garuda buatan PT Pindad usai resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Mobil jenis Maung Garuda menjadi pilihan Prabowo saat iring-iringan dari gedung MPR menuju Istana Kepresidenan. Kendaraan yang digunakan Presiden Prabowo Subianto usai resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menarik perhatian khalayak. Saat meninggalkan gedung MPR menuju Istana Kepresidenan kemarin, Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda buatan PT Pindad. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang kerap menggunakan mobil berwarna hitam, Prabowo Subianto mengendarai Maung Garuda putih dengan plat Indonesia 1. Mobil Maung yang digunakan Presiden Prabowo merupakan jenis MV3 Garuda Limousine. Jenis ini merupakan pengembangan dari varian MV3 yang dirancang sesuai arahan Presiden Prabowo.
Aspek-aspek yang diperlukan untuk kendaraan yang dikendarai orang nomor 1 di Indonesia, seperti aspek keamanan dan kenyamanan, sangat diperhitungkan. Di mana untuk kebutuhan Bapak Presiden kita memerlukan maung yang bersifat eksklusif untuk Presiden yang memiliki kemampuan jelajah yang cukup baik karena medan yang akan digunakan oleh beliau, dan juga ketahanan dan keamanan terhadap potensi-potensi keamanan terhadap beliau. Dan kami kembangkan maung limusin ini dengan tentunya harus luxurious, VIP quality dari eksterior dan interior. Kemudian juga terhadap fitur-fitur keamanannya kami kembangkan sehingga berkenan untuk Bapak Presiden. Presiden memberikan challenge kepada kami, apakah bisa, apakah kami harus import. Kami bilang, Bapak, kami siap Bapak. Jadi Pindad melakukan perancangan desain, kami punya desainer yang sangat muda, project manager dan engineer sangat muda yang sangat tekun, sehingga dengan challenge tadi kami wujudkan dan alhamdulillah beliau sangat berkenan. MV3 Garuda Limousine berbeda dengan maung standar dengan tampilan yang lebih panjang. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton dengan dimensi panjang 5,05 meter, lebar 2,06 meter, dan tinggi 1,87 meter. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, namun tetap ramah dan perhatian termasuk kepada sekretaris pribadinya. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 3 sekretaris pribadi Prabowo Subianto mengungkapkan kedekatannya dengan Presiden ke-8 Republik Indonesia tersebut. Lalu seperti apa kedekatan mereka dan bagaimana kesehariannya? Berikut wawancara dengan 3 sespri Presiden Prabowo yang kami lakukan sebelum kepala negara tersebut dilantik pada hari ini dan kemarin. Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas namun tetap ramah dan perhatian termasuk kepada sekretaris pribadinya. Salah satu cerita unik diungkapkan oleh 2 sekretaris pribadi Prabowo, yaitu Agung Surahman dan Rajiv Sutirto yang mengaku pernah dibangunkan sahur oleh mantan Menteri Pertahanan tersebut. Kalau sering disergap itu ketika momen bulan puasa. Jadi kalau kadang kita udah pasang alarm jam bangun berapa gitu, sahur, malah yang bangunin sahur itu bapak duluan gitu ke kamar kita dia. Karena ruang makan itu ngelewatin kamar kita, jadi bapak pasti lewat kamar. Terkadang kita belum bangun, bapak udah masuk kamar. Nah, itu penyergapan. Gimana banguninnya sahur gitu? Enggak, kayak gitu. Ada. Siap, gerak gitu. Apa ya? Dekatannya seperti keluarga begitu. Bangun nggak tuh dibangunin? Langsung dari tidur langsung berdiri, sikap sempurna. Selain Agung dan Rajiv, ada satu lagi sekretaris pribadi Prabowo, yaitu Rizky Irmansyah yang merupakan sekretaris pribadi paling senior karena sudah 9 tahun mengikuti Prabowo Subianto. Di mata Rizky, Prabowo Subianto adalah sosok yang disiplin dan juga humoris. Bapak tuh sebenarnya suka bercanda beliau tuh. Contoh kecil nih, kalau lagi perjalanan jauh sama saya di mobil atau di pesawat, biasanya kita suka tebak-tebakan snack. Misalkan di depan Bapak ada 5 snack. Dia panggil saya, Rizky, kira-kira saya akan pilih yang mana? Oke Pak, kalau saya benar, saya dapat apa? Saya bilang. Oke, kalau kamu benar, kamu dapat libur 2 hari. Kalau kamu salah, kamu tidak libur 1 bulan. Ya udah, saya pilih dan sayangnya pada saat itu salah.
Ketika Prabowo Subianto berulang tahun ke-73, Rizky berkolaborasi dengan Ivan Seventeen merilis lagu berjudul Pernah di Sana. Pak Prabowo sudah dengar, terus Pak Prabowo juga surprise karena saya menyematkan foto dan video Bapak di sana. Jadi kata Pak Prabowo juga memang relate dengan perjuangannya Bapak selama ini sih. Gitu. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Wahyu Yunius, TV One mengabarkan. Pemirsa, Bobi Kertanegara, kucing kesayangan Presiden RI Prabowo Subianto ikut pindah ke Istana Kepresidenan pasca Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 RI. Bobi merupakan kucing jalanan yang diadopsi oleh mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Prabowo Subianto sejak 2017 lalu. First day in the palace. With Bobi. Bobi mau lihat kemana Bobi? Bobi Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ikut pindah ke Istana Kepresidenan pasca Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kucing berwarna hitam putih ini tampak duduk di stroller coklat miliknya bertuliskan Bobi Kertanegara bersama tamu dan tokoh yang hadir di selasar depan Istana Merdeka. First day in the palace. With Bobi. Bobi mau lihat kemana Bobi? Kucing kesayangan Prabowo ini juga disebut memiliki kamar khusus di Istana Negara. Hal ini tersirat saat Prabowo mengajak mengobrol kucing tersebut di sela-sela kesibukan Prabowo di hari pertama menjadi Presiden Republik Indonesia. Lihat kemana Bobi? Prabowo menemukan Bobi di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta sekitar tahun 2017. Lantaran kucing ini tak bertuan, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Prabowo Subianto mengadopsi dan merawat Bobi Kertanegara. Meski dimiliki sejak 2017, publik baru mengenal Bobi Kertanegara di pertengahan 2018. Setelah tinggal di Istana Negara, apakah Bobi akan berganti nama menjadi Bobi Istana Negara? Tim TV One mengabarkan. Budi Santoso resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perdagangan yang baru menggantikan Zulkifli Hasan. Upacara serah terima jabatan ini dilakukan langsung di Kementerian Perdagangan pada Senin siang 21 Oktober 2024. Budi Santoso dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Zulkifli Hasan yang kini terpilih sebagai Menteri Koordinator Pangan di Kabinet Merah Putih. Serah terima jabatan berlangsung pada Senin siang. Dalam acara serah terima jabatan, keduanya menandatangani berita acara serah terima jabatan. Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih kepada para kolega di Kementerian Perdagangan karena telah membantunya selama memimpin Kementerian Perdagangan. Ia yakin di bawah kepemimpinan Budi Santoso, Kementerian Perdagangan bisa terus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Dalam sambutannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengaku terharu terpilih sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. Budi Santoso pernah menjadi Sekjen di Kementerian Perdagangan. Ia juga pernah menjadi Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi di Taipei, Kepala Biro Keuangan, dan sejumlah jabatan strategis lainnya.
Berikutnya mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melaksanakan serah terima jabatan dengan 3 Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. 3 menteri yang melakukan sertijab bersama Nadiem adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro, serta Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Ketiganya bersama Nadiem melakukan sertijab di hadapan pegawai dan undangan. Abdul Muti menjadi yang pertama menandatangani berita acara sertijab, disusul Satrio, kemudian yang terakhir Fadly Zon. Nadiem menjalani sertijab dengan 3 menteri karena Presiden Prabowo memecah Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. Dilanjutkan dengan penyerahan memorandum akhir jabatan. Mohon tetap Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya benar sekali Agita, tapi kita harus mengingatkan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam untuk menyaksikan fakta bersama Tiara Harahap dengan judul Membongkar Skincare Overclaim. Saya Caca Anissa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Tiap hari. Rasanya nggak bikin enak. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Hydro Coco, Le Mineral. Kandungan yang bikin